Tidak apa-apa lain tanda anatomisnya rambutnya sudah mulai memutih. Terus ada penurunan massa otot. Terus boten wonten yang sepuluh niku kok boten kiwir-kiwir. Sedaya kiwir-kiwir. Jadi ada penurunan massa otot, tapi di usia lansia itu ada peningkatan massa lemak. Ya, terus ngiwir rana, ngiwir rene. Gimana nggih? Jadi itu memang sudah perubahan fisiologis bahwa ada penurunan massa otot, ada peningkatan enzim-enzim yang mengolah makanan kita itu juga menurun sehingga penyerapannya menurun. Makanya nek sing napa niku ada piantun-piantun yang rasa-rasa nek badhe dahar. Biasanya piantun semakin lansia itu ada sifat malas untuk dahar gitu. Terus apa niku karena fungsi lambung yang menurun, enzim yang menurun sehingga ketinggalan dahar, tetapi penyerapannya juga terganggu, terutama vitamin B. Makanya semakin lansia niku sok grimang-grimi, lungguh rada suwi niku sukune mulai grimang-griming terus Bu. Karena fungsi penyerapan dari vitamin B-nya itu terganggu. Makanya kedah pripun kalau sudah lansia, makanya harus seimbang itu tadi ya. Nah, semakin tua usia itu kebutuhan energi karbohidrat itu semakin menurun. Setiap penambahan 10 tahun itu menurun 5%. Jadi nek sudah menurun 5%, karbohidratnya jangan ditambah ya, jadi harus dikurangi. Kebutuhan protein masih dibutuhkan. Proteinnya apa? Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, hewani itu yang dari hewan, ada ayam, ada telur, ada ikan, ada daging. Tapi bagaimana milihipun? Tasih wonten ingkang remen cakar pitik napa suwiwi? Boten Bu. Brutu. Wah, malah boten. Terus niku harus dikurangi nggih. Jadi semakin tua usia niku karbohidrat dan lemak harus dikurangi. Karbohidrat niku napa? Segala macam jenis tepung. Niki karbohidrat nggih. Karbohidrat telone nggih, karbohidrat. Sekule sekedar maneh nggih. Karbohidrat. Tapi namun sebulan sekali. Nasi pun kata-kata. Kata-kata lambe dikata Bu. Betul diparingi nasi. Harus dikurangi karena semua fungsi tubuh mulai menurun. Fungsi pankreas mulai berkurang. Berarti apa? Karbohidrat itu mesinnya itu yang mengolah dari pankreas. Pankreasnya semakin menurun sehingga ada kecenderungan penyakit degeneratif, diabetes terus atau kencing manis. itu tadi mesinnya pun buatan pakai kuat tapi pasokannya terus akhirnya gulanya Nambah. gulanya tinggi tetapi tubuhnya tidak bisa menyerap. Makanya kenapa gulanya di dalam darah jadi tinggi karena tidak diserap oleh sel-sel tubuh. Itu karbohidratnya dikurangi. Semakin tua lansia, karbohidrat yang dipilih itu karbohidrat yang kompleks. Kompleks itu yang banyak seratnya. Kalau nasi harusnya mulai geser ke nasi putih, nasi hitam atau nasi merah. Terus pilihan lainnya adalah jagung. Jagung itu lebih bagus daripada nasi putih. Seperti putih padahal jagungnya regane murah loh malah. Sing dipilih itu pilihan karbohidratnya dari umbi-umbian. Terus nasi merah itu wis dahar sego kok kapanggih tela ya sik dahar. Tela. Pokoknya gak rewang mbak besok di teh manis
bar niku sarapan ketemu jadah gitu, ketemu apiane gitu, bar niku jenah wis Terus ketemu barang. Oke, langsung itu terus itu untuk karbohidrat, karena memang karbohidrat itu zat yang paling sebenarnya berbahaya bagi tubuh kalau berlebihan. Makanya kenapa sekarang untuk terapi kanker itu perangi saja dengan tidak memberikan karbohidrat. Ketika ada sel kanker, kita bisa menahan tidak memberi karbohidrat, selnya akan mati. Dan itu sajane Rasulullah itu pun mencontohkan ya. Puasa minimal 1 bulan 3 hari itu proses detoksifikasi. Jadi fungsi organ dimaksimalkan. Tapi perkara pun poso 3 dina bukane nggih di kados utang. Puasa itu maksudnya Senin Kamis sama Yaumul Bid yang 3 hari itu untuk proses detoksifikasi tubuh. Rasulullah zaman semono belum ada ilmu kedokteran tapi sudah disiapkan. Tapi permasalahannya nek kita niku napa poso niku posone awang tok. Nek pas mboten poso mboten enten pola, nek pas poso Mboten pola. Oh iya ya. Ini aku. Dan saya lu kira-kira ukurannya karbohidrat seusia lansia kayak gini sehari berapa? Pirang sendok, pirang berasnya pirang piring. Sampai papan ini cara segone sini itu sebenarnya 40% dari kebutuhan energi. Nah, energi yang dibutuhkan kan napa tenggelam mawon mendahan mau otomatis energi nggih sedhi. Tapi nek sing tindak jantung sapi wis aktivitasnya nggih niku bener malih. Terus untuk kebutuhan energi niku ngitungnya makai dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, aktivitas, kemudian kelompoknya. Kalau dari kelompoknya makai Pak kalorinya itu sehari sebenarnya cuma segini, berarti makannya cuma karbohidratnya berapa? 40% dari kebutuhan, maksimal 60% dari kebutuhan energi kalori. Kalau protein itu 15 sampai 25%. Jadi protein nabatinya itu sebaiknya itu dihindari yang banyak lemaknya. Nah, terus nek brutu mboten angsal, sewiri pun mboten Pareng. gitu. Ceker. Pokoknya saya makan gurih-gurih ya enak-enak gaji-gajian itu memang sudah harus banyak dikurangi. Nggih, mboten anu nggih, Bu. Mboten ben mawes wis Tapi ini kemarin nek tubuh kita itu fungsinya tetangga ayu kukune napa niku. Enggak saya. Ada yang menyenangkan. Ya nek potong dhewe Aku sayang kampung ya, Bu. Harus memahami. Aku sayang kampung anune tahu sih. Harus di riyen pun damu tau kan dahar brutu. Nek sisone mboten dahar nggih mboten rugi. Nggih. Terus yang dibutuhkan meningkat di usia lansia yang menikah kalsium sama vitamin. Kalsium sama vitamin. Kalsium itu adanya di susu, di putih telur. Kalau buah-buahan yang banyak di alpukat, di pisang. Yang banyak lagi buah naga boleh. Yang lebih banyak lagi itu di ikan teri. Kenapa ikan teri? Boten wonten sinten kemawon ingkang dahar teri tulangnya dibujang. Wonten ingkang tulangnya dibujang pada dahar teri? Boten. Bu sih. Berarti karena apa? Karena tulangnya tadi kita makan. Kalsium itu di dalam
Tulang. Memang ini ada Tapi permasalahannya untuk lansia kenapa kok teri? Lansia mau kan ada penurunan indera pengecapan. Gitu. Nah, jadi kadang itu wis asin sih kurang Asin. Padahal yang harus dihindari lansia salah satunya adalah Asin. asin. Lidahnya semakin gak kroso, asinnya harus dikurangi. Jadi kadang mungkin kenapa asin? Karena asin itu garam itu mengandung natrium dan kalium yang itu sifatnya akan diikat oleh darah. Dia berfungsi dalam jantung, aktivitas jantung. Kalau natriumnya terlalu tinggi, maka jantungnya akan terlalu kuat memompanya sehingga yang disebutkan darah tinggi. Maka tapi aman. Nggih. Menawi masak sayur, uyahe nyemplungne keri dhewe. Oh, nggih. Supaya apa? Supaya natriumnya tidak berubah menjadi jahat. Natrium kaliumnya tidak berubah menjadi jahat. Jadi kalau masak sayur atau mawon itu garamnya neng. Kalau soto saya nggak sebelum kayunya nggak tahu. Tahu ya belakangan. Garamnya. Terus ada juga garam yang Betul ya, Pulau? kalau yang sudah punya riwayat darah tinggi. Goreng amin. Nyambel gak nganggo. Namanya garam lososa. Lososa itu garam rendah natrium, belinya biasanya di ABC. Cuma lososa oleh sak kantong cilik nanti juga garam biasa oleh sak galon. Jadi yang penting sebenarnya kita mengendalikan seberapa lama toh enaknya makanan. Ada 5 menit enaknya makanan tuh. Betul-betul deh. Nah, pun lewat iki rombongan iki sing iwak asin ikan iwak sapi tempe sekolah kabeh. Ini apa Berarti karena itu jangan sampai hanya kenikmatan sesaat yang tidak ada 5 menit kita mendolimi bagian tubuh kita yang terus itu jadi kurangi semua yang digoreng. Di sayur tua harus tak ada orang rekoso yang menyambut dengan disik rekoso ini satu enak kok malah digoreng. Itu baik iki ya. Terus dilarang Iya, selesai dituku harus dikokok. dia gak iso pengen Gitu deh. Nomor setengah kurangin apa? Karbohidrat itu segala sesuatu yang mengenyangkan, yang ada tepung-tepungannya itu dikurangi manisnya. Terus kurangi semua yang digoreng. Jadi pisang goreng. Dan ini contohnya, ubi rebus mawon. Mboten sak ubi goreng. Nah, iki Mungkin contohnya. menteri mau bar direbus digoboki terus digoreng. Goboke Ngene iki kadang-kadang tuwek tenan. Digodhog anu digodhog kenyal. tambah larang. Jadi malah menguntungkan. Jadi hindari kurangi karbohidrat, gorengan garam, terus ditambahi apanya kalsiumnya, proteinnya tidak boleh yang berlemak. Monggo. Niki falsafah kuno nggih sing kula nut niku. Falsafah kuno niku ngeten. Yang sepuh itu biasanya nek wonten iwak buntu. Niku nek dimakan putrane bentuknya sadar. Lah menika sing yang sepuh iku babane mbah-mbahe lek jadi pangan. Nek jane kula ngarani niku jane dihapusi iwak buntu niku enak. Nek dipangan cah nom ra oleh bagane batune bagane.
Apa niku mentok. Mentok itu jenengan dua kulite, jenengan goreng. Rasanya enak ndi nek wonten kulite kalian mboten wonten kulite. Enak kulite karena apa? Karena yang enak itu lemaknya. Sementara lemaknya itu mempunyai sifat yang Jahat. Kenapa tuh jahat Bu Dokter? Ya fungsi tubuh kita sudah menurun. Kalau lemaknya nggak kanggo kata sejendel toh. Jenengan nek minyak nih jenengan buang ke saluran air mesti jendel ya. Nah niku kalau dinding pembuluh darah itu jendel, bolongan ini mau nih gede malah cilik, otomatis nek napa keran solang nih nek bolongannya cilik dipencet kan pelayunnya tambah. Nah, ini kalau darah tinggi ini mau tadi misalnya, jadi pelayunnya tambah. Nah, ditambahi garam, ditambahi lemak, tambah kuat. Tambah menjelat ya. Tapi kroniknya kok biasa, 150 itu badan pusing. Bersabar ya. Tensinya tinggi tidak ada keluhan, itu lebih berisiko. Kenapa? Karena kita jadi kurang waspada. Itu Merasa aman-aman, begitu naik. Ketika tekan pembuluh darah Kene tidak pane. mampu, makanya akan Wis kebal ndek ring ya. ketika belas yang dinamakan apa? Stroke. Stroke atau gejala stroke itu salah satunya karena bengkak nih kata kanannya sehingga ada gumpalan di dalam otak mengganggu sistem saraf, akhirnya ada beberapa fungsi saraf yang tidak berfungsi. Aku nek tetep pengen gorengan Bu Dokter, iso aku anak gorengan. Bagaimana caranya? Ada minyak yang disarankan sama Rasulullah untuk goreng. Namanya apa? Minyak Olive zaitun. oil. Minyak